Masalahnya tahu dan kenal itu beda loh. Oke? Nah saudara, ini sebetulnya kekristenan yang Papa itu minta. Setelah beberapa waktu lamanya. Nilai kekristenan kita bukan berapa jam kita berdoa sehari, bukan. Nilai kekristenan kita bukan berapa pasal ayat-ayat Alkitab engkau baca tiap hari, tidak. Nilai kekristenan kita nggak dilihat dari berapa aktif kamu pelayanan di gereja. Dari minggu sampai Senin, sampai minggu lagi, itu berapa kali? Bukan itu. Tapi nilai kekristenan kita ditentukan berapa dalam kita kenal Papa kita. Amin. Sehingga walaupun hukum itu belum diberi, karena Musa belum ada zaman Kain dan Habel. Tapi kok bisa tahu Habel, Papa itu suka yang hidup, yang bernyawa. Dan suka lemak itu yang dibakar. Padahal sama waktu hidupnya. Maka jawabannya karena Kain nggak mau bersekutu dengan Papa. Kita buka Kejadian 25. Beberapa waktu kemudian, setelah anak-anak Ishak itu lahir, saya akan baca ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham meranakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Yahweh mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi, lihat ini sikap Ribka. Dan Ribka pergi meminta petunjuk kepada Yahweh. Saudara, zaman itu nggak ada USG. Jadi Ribka nggak tahu ini kenapa kandungannya bermasalah. Dia nggak tahu. Tersiksa betul selama Ribka mengandung itu. Dan dia tanya kepada Papa, kenapa? Tahu jawabannya? Dikatakan firman Yahweh kepadanya. Nah itu dia, penting sekali. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Yahweh. Firman Yahweh kepadanya. Saudara, coba kita temukan hal ini. Begitu enaknya Ribka datang kepada Papa di surga minta petunjuk. Maka Papa jawab. Nah seharusnya seperti ini persekutuan kita dengan Papa di surga. Katakan amin. Harus seperti ini, dekat. Oke, saya tanya dulu satu pertanyaan. Ini dalam hukum perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut saudara, saudara kita di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru, yang lebih gampang jumpa Papa di surga secara hukum? Yang baru. Kenapa? Kenapa yang baru? Nah yuk, lebih gampang hidup. Ayo, siapa bisa jawab? Bukan karena Roh Kudus, bukan. Ayo, ada satu peristiwa yang terjadi. Karena jalan kepada Papa sudah terbuka waktu Yesus mati. Sehingga tirai itu terbelah. Masih ingat itu? Nah, jadi seharusnya kita di perjanjian baru itu lebih gampang untuk jumpa dengan Papa di surga. Lebih gampang untuk bersekutu dengan dia. Tapi kenyataannya, maaf ya, kenapa mereka yang di perjanjian lama itu lebih gampang ketemu Tuhan daripada kita? Maaf, saya cuma ngomong ini. Berapa banyak di antara kita pengen dengar suara Tuhan, enggak dengar-dengar. Sudah doa, merem-melek lagi, melem lagi. Tuhan kok enggak ngomong-ngomong ini, kenapa? Pernah doa seperti itu? Sudah doa puasa, berjam-jam, berhari-hari. Kenapa Tuhan enggak bicara? Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Salahnya di mana? Kita enggak punya kerinduan yang dalam sekali. Masih konsep agamawi dalam hidup kita. Saudara, satu bukti ini ya. Saudara kan kaget kalau saya ngomong ini. Tapi harus dicari. Di perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita itu nggak ketemu ini. Berdoalah Musa, berdoalah Daud, berdoalah Yusuf, nggak ada. Termasuk lihat ini. Ayat 22 bagian terakhir. Dan Ribka pergi meminta petunjuk kepada Yahweh. Seharusnya kan berdoa, bukan ditulis, harusnya ditulis maka berdoalah Ribka. Loh, betul tidak? Kan ini doa sebetulnya.
Tapi ini yang kita nggak pernah ketemu di perjanjian lama maupun baru. Saudara bongkar perjanjian baru, nggak ada satupun kalimat terus maka berdoalah Paulus, tidak ada. Pak, kaget bukan? Yang ada apa? Ya kayak gini nih. Bertanyalah Daud, berkatalah Musa, bersekutulah Abraham. Nggak ada kata doa. Artinya apa? Doa dan sembahyang itu hanya ada di agama. Kristen bukan agama, tapi hubungan papa dengan anak. Katakan amin. Anak dengan papa. Bongkar surah Alkitab, saudara kan kaget. Nggak ada kata doa. Antar orang-orang itu nggak ada. Henokh, Nuh ditulis sebebas lagi bergaul. Betul? Henokh bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Itu luar biasa. Maka itu dalam hidup kita ini harus ada pergaulan itu. Jangan doa. Doa itu agama. Maka itu di Alkitab juga, saudara. Nggak ada satupun ayat berkata kalau doa tutup mata. Nggak ada ayatnya. Jadi melek pun tidak apa-apa. Kok nggak ada yang amin? Sungguh nggak ada aturannya. Itu kita melihat hal yang luar biasa. Karena bergaul, kita ini anak dengan papa, papa dengan anak. Harus bergaul yang akrab. Semua agama di dunia, saudara, itu ada aturan sembahyang, betul enggak? Kalau kita pernah, yang bukan dari agama Kristen asalnya, lihat agama apa saja di dunia. Oh ya, aturannya luar biasa. Jamnya juga, masih ingat? Sampai detik aja dihitung, nggak cuma menit loh, saudara. Saya bingung kok lihat mereka itu. Kenapa sampai detiknya jadi tungguin? Karena kalau kecepatan tuannya belum datang. Setelah jatuh detik tuannya sudah pergi. Nah kasihan dong. Tuh, lihat minggu ini di Indonesia lagi ribut arah kiblatnya kemana. Aduh, kita dengar itu lucu bener. Jadi salah semua selama ini mereka sembahyang. Ternyata ke Afrika arahnya, bukan ke Arab. Nah itulah agama, saudara. Itulah agama. Papa kita nggak mau diatur dengan begitu. Bahkan semua agama di dunia, semua agama di dunia. Maka itu Kristen bukan agama. Salah kalau bilang kita ini agama. Semua agama di dunia itu kalimat-kalimat doa itu sudah baku, betul enggak? Sudah baku. Itu sudah ribuan tahun, enggak boleh diganti kalimat itu. Bahkan semua agama menggunakan kalimat doa itu bahasa si pendiri. Lihat semua agama. Siapa pendirinya, nah itu bahasa doa itu. Kasihan dong, berarti Tuhan gak universal kalau begitu. Harus pakai bahasa agama. Bayangkan saudara, kalimat-kalimat doa aja itu sudah ribuan tahun. Maaf ya, saya ngomong, saya tuh kalau dengar mereka sembahyang aja bosan, katanya sama terus begitu. Apa Tuhan gak bosan dengerin gituan? Maka itu di dalam kekristenan tidak ada kalimat doa. Doa Bapa kami itu bukan doa hafalan, saudara. Enggak disuruh menghafal. Kita pun enggak suruh untuk ngulang-ngulang doa itu. Betul tidak? Kenapa? Karena hubungan anak dengan papa dan papa dengan anak. Seperti itu yang Tuhan mau. Maka itu lagi sekali. Ribka, ini luar biasa. Enggak ditulis berdoa. Dia pergi meminta petunjuk kepada Yahweh. Jawab, Papa jawab. Dan firman Yahweh kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu, dan seterusnya. Kita nggak usah baca itu. Jadi pergaulan ini yang penting, saudara. Dalam keadaan tidak tahu, nggak ada dokter zaman itu, nggak ada USG, kandungannya bermasalah, kenapa? Ternyata Papa bisa jawab, anakmu itu kembar. Pertanyaan saya, saudara percaya sampai hari ini Papa masih bisa bicara kepada kita? Pertanyaan kedua, jangan tersinggung. Kapan terakhir kali Papa bicara kepada saudara? Jangan jawab. Jangan jawab, dalam hati saja. Ini pertanyaan penting. Seharusnya Papa komunikasi dengan kita setiap saat dalam hidup. Maaf, bahkan lagi mandi, lagi berak pun Papa bisa bicara pada kita. Kok enggak amin? Ya, ini konsep penting. Persekutuan kita dengan dia harus akrab itu. Lanjut dulu. Masih pasal 25, ayat yang ke 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu,